Padepokan Indo Haji, Bapak Ketua Umum, Pak Sabda Pamungkas, para anggota Dewan Pembina, Pak Nilat, kemudian Ketua Pengawas sekaligus Ustadz atau Kiai Bapak Arkanil Bana, matur suwun juga Pak Suryo sebagai pengasuh HKSA sudah hadir di acara BN, dan juga rekan-rekan saya para Ketua Umum, Bapak Yomi Sanggeni, Ketua Umum Tata Mataram, lalu Ketua Umum sekaligus Guru Besar Pondok Pesantren Islam Mahakarya, Bapak Ustadz Kiai Arkanil Bana, kemudian dari HKSA Bapak Dharma Pinangge, dan dari WSP yang tadi katanya banyak bocor Pak Patra Mandala, dan semuanya juga rekan-rekan saya dari Sragen, dari HKSA, Ismaka, BSP, dan tentunya adik-adik yang saya cintai dari Tahta Mataram yang sudah meluangkan waktu hadir di Sekretariat Tahta Mataram. Saya sampaikan juga salam persaudaraan kepada seluruh saudara-saudaraku Tahta Mataram se-Indonesia yang malam hari ini secara massal dan serentak kita mengadakan tirakatan memperingati Milad Tahta Mataram. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan segala puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa dipertemukan di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga nanti setelah acara hari ini seluruh berkah masih berkelanjutan, kita diberikan rezeki, keselamatan yang penuh berkah dan melimpah. Amin. Sesuai tema pada malam hari ini, rasan-rasan, nanti kita akan membuka sedikit materi tentang Tahta Mataram kepada publik agar sebagian orang paham visi misi kita itu apa, tujuan kita itu apa, kok tiap malam kumpul-kumpul seragamnya hitam-hitam. Kita itu dukun atau pesulap? Ini juga belum jelas, jadi nanti harus diperjelas dulu. Teks daripada rasan-rasan sendiri sesuai dengan kalimat bahasa, artinya adalah berunding dengan rahasia. Sehingga nanti saya akan menyampaikan sedikit ilmu Tahta Mataram hasil kita dulu sebelum Tahta Mataram berdiri, kita berunding dan secara rahasia. Anda belum tahu. Lalu lahirlah Tahta Mataram sekarang ini. Sehingga temanya ini karena rasa-rasan kita akan membuka apa yang pernah dulu kita rundingkan secara rahasia. Kalau merasani itu membicarakan orang lain yang sifatnya negatif, namanya merasani. Kalau perasanan artinya adalah perundingan rahasia. Jadi rasan-rasan itu berunding. Kalau perasanan itu perundingan, artinya sudah ada masalah, berunding secara rahasia. Jadi kalau ada orang berpikir rasa-rasa negatif itu salah. Karena rasa-rasa itu sendiri artinya adalah berunding dengan rahasia. Kalau merasani, kita berbicara buruk tentang orang lain, berbicara negatif tentang orang lain, itu namanya merasani. Nah, orang lain sebutannya dirasani. Jadi merasani dan dirasani. Tadi barusan kita saksikan bersama-sama di tahun 2002 ini, Tahta Mataram menyusun generasi pengurus yang baru. Tentu harapan dan cita-cita kami dengan bertambahnya pengurus, reshuffle pengurus ini, Tahta Mataram nanti jauh lebih baik dan jauh lebih berkembang. Sudah pasti kalau Tahta Mataram itu berkembang, maka YPLA juga ikut berkembang. Kalau Tahta Mataram itu berkembang menyeluruh seluruh Indonesia bahkan dunia, maka Yayasan Padepokan Indo Haji juga turut serta ikut berkembang. Yang WSP, yang HKSA, yang Ismaka juga melu ngintil, saudara-saudara. Jadi kemenangan kita adalah kemenangan untuk kita semua.
Tadi Mas Aryo itu menyampaikan susunan pengurus, direwangi ngomongnya sampai berangeren itu. Saya tak pikir-pikir apakah ini shock terapi untuk WSP? Karena secara logika kan apa yang diumumkan, sedangkan kalian sendiri sesama pengurus kan tahu loh, sudah mengenal, kan pasti sudah mengenal. Tadi diumumkan bisa jadi untuk shock terapi WSP dan Pak Suryo, karena lawannya sekarang dua itu. Saya akan berbicara sedikit pada tahun 98 sampai ke tahun 2005. Mungkin banyak tahun-tahun itu banyak orang yang sekarang belum hadir di TV, belum hadir di YouTube, belum hadir di IG, karena era-era waktu itu masih era jadul. Yang hendak saya kutip adalah Tahta Mataram ini dilahirkan, tujuannya adalah untuk kebaikan. Lantas siapa saja yang bisa bergabung terhadap Tahta Mataram? Semua orang bisa. Orang yang punya kegiatan sebagai seorang petani boleh bergabung dengan Tahta Mataram. Orang yang hari-harinya kerja di bengkel boleh bergabung dengan organisasi Tahta Mataram. Orang yang hari-harinya militer, baik itu polisi atau tentara atau guru, juga boleh bergabung pada Tahta Mataram. Seorang dukun sekalipun juga boleh bergabung di Tahta Mataram. Seorang pesulap hijau atau pesulap merah atau pesulap kuning, kalau mau bergabung dengan Tahta Mataram, silakan. Dan saya pastikan kalau ada dukun dan para pesulap bergabung di Tahta Mataram, maka semua akan damai-damai saja, saudara-saudara. Kita merangkul semua orang dengan berbagai latar belakang, baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang petani, baik yang dukun, baik yang mantan dukun, baik yang pesulap, baik yang mantan pesulap, baik yang magician, apapun sebutannya. Kalau hendak bergabung dengan Tahta Mataram, bergabung di Tahta Mataram, tujuannya amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita perbolehkan dengan tangan terbuka. Harapan kita adalah Tahta Mataram menjadi garda terdepan, menjadi pendamai masyarakat negeri ini. Kalau ada orang-orang sengketa, saling bersengketa, dua-duanya kita ajak masuk Tahta Mataram. Supaya apa? Supaya damai dan hidup menjadi sejahtera. Lantas agamanya apa Pak yang boleh masuk? Bebas. Yang masuk Tahta Mataram tidak harus berbasis pada satu agama. Kalau Anda beragama Islam pengen masuk Tahta Mataram, boleh. Kalau Ismaka mungkin mewajibkan Islam karena pondok pesantren dan basisnya adalah Islam. Tahta Mataram bukan berbasis pondok pesantren. Kita berbasis spiritual dengan dasar latar belakang ilmu kejawen. Jadi orang yang beragama Islam boleh masuk, yang Kristen boleh masuk, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, semuanya boleh masuk. Termasuk yang tidak punya agama boleh tidak Pak? Boleh. Yang baru setengah mau masuk agama, mau pindah agama, boleh masuk Tahta Mataram? Boleh. Yang penting apa? Tahta Mataram hadir, masuk Tahta Mataram, orang yang jahat menjadi yang baik, orang yang buruk menjadi yang baik. Visi misi kita itu membuat manusia lebih baik. Visi misi kita bukan membuat dukun jadi pesulap. Visi misi kita bukan menjadi pesulap jadi dukun. Tapi visi misi kita adalah menjadikan manusia yang baik, menghormati satu dengan yang lainnya. Dengan berbagai latar belakang dan budayanya. Kita melihat bahwa kalau Anda tahu di bulan Suro, di pantai selatan ada larungan. Ada orang melarung keris pusaka, itu bagian adat dan budaya yang ada di Keraton Yogyakarta. Kita harus hargai, kita harus hormati. Lalu di alun-alun utara, setiap tahun mengadakan ada kebu, lalu diarak bersama-sama sebagai penghormatan para nenek moyang kita. Ada sekatenan, ada tumpengan, ada gerebekan. Ada yang menggunakan ayat suci Al-Quran, ada yang tidak menggunakan ayat suci Al-Quran. Manusia yang baik bagaimana? Menghormati semua budaya yang ada di negeri ini. Jangan pernah mencaci. Orang yang masuk di Tahta Mataram saya pastikan lapang hati dan selalu baik menerima latar belakang dengan segala budaya dan agama, sosial dan politik.
Jadi kalau ada pesulap yang belum punya organisasi, ajak masuk Tahta Mataram. Kalau ada dukun yang belum punya organisasi, masuk Tahta Mataram. Ahli sihir gimana Pak? Nah, kalau dia masuk pengen jadi orang baik, diajak masuk Tahta Mataram. Nah kalau ada dukun cabul pengen masuk Tahta Mataram, boleh. Setelah masuk Tahta Mataram tidak lagi menjadi dukun cabul, begitu. Karena visi-misi daripada Tahta Mataram adalah membuat manusia yang buruk menjadi baik. Orang yang tidak punya mental menjadi bermental. Orang yang miskin bisa menjadi kaya, itu doa kita. Orang yang tidak berani menjadi berani. Orang yang tidak berbakti menjadi berbakti. Dan itulah Tahta Mataram dibutuhkan dan harus hadir di negeri ini. Lantas penjelasan tentang ilmu gimana Pak? Saya jelaskan pada tahun 90-an atau tahun pada 2000-an, sebelum tahun 2010. Ada yang namanya ilmu. Ilmu itu saya sampaikan satu ilmu saja, namanya ilmu pengasihan. Ilmu pengasihan yang saat ini sebagian orang menganggap ilmu pengasihan itu ilmu pelet. Ilmu pengasihan itu ilmu sesat Pak. Ilmu pengasihan itu ilmu dukun yang jahat tapi. Ilmu pengasihan itu ilmu hitam, bebas. Tapi saya hendak ngomong bahwa Tahta Mataram itu punya ilmu pengasihan. Dan saya bercintanya, saya punya ilmu pengasihan. Tetapi hendak saya sampaikan, pengasihan yang sebenarnya itu yang seperti apa? Saat durungnya udah ngomong pengasihan, sekolah dulu. Karena saya tidak sekolah, kalau saya salah maklum. Kalau yang sekolah itu salah kebangetan. Kalau yang tidak sekolah salah ya itu maklum. Kalau yang sekolah tapi masih salah ya itu kebalik. Pengasihan itu artinya adalah proses atau perilaku atau perbuatan mengasihi. Sebuah cara perbuatan mengasihi. Proses atau ilmu perbuatan mengasihi. Jadi ilmu pengasihan itu adalah ilmu bagaimana caranya kita mengasihi seorang wanita, yang wanita mengasihi seorang laki-laki, seorang orang tua mengasihi anaknya. Dia menjalankan ilmu pengasihan, saudara-saudaraku. Karena ilmu pengasihan itu adalah perbuatan, perilaku yang tujuannya adalah mengasihi seseorang. Itu pengasihan. Nah terus apa saya ngomongnya pengasihan ilmu hitam? Yang menjadi pertanyaan, para bapak punya rasa belas kasih dan kasihan terhadap anak-anaknya enggak? Punya rasa sayang enggak? Pasti punya loh. Dukun kabeh itu berarti. Semua manusia yang hidup di bumi ini menjalankan ilmu pengasihan. Mereka melakukan proses atau perbuatan mengasihi terhadap manusia. Kalau ada orang nggak punya makan, kita kasih makan. Kita sedang melaksanakan ilmu pengasihan. Kita sedang mengasihi seseorang. Ada anak kecil jatuh, kita tolong. Kita sedang mengasihi seseorang. Ada seorang wanita tidak punya pacar, kita dekati. Lalu orang itu jatuh cinta karena belas kasih kita. Kita memberikan perhatian, kita mengasihi, kita menyayangi, lalu timbal baliknya adalah jatuh cinta. Wajar tidak? Wajar. Apakah Anda ketika pacaran tidak perlu PDKT dan tidak ketemu? Pasti ketemu, walaupun hanya satu kali. Minimalnya pasti hijab. Semua orang berumah tangga menjalankan ilmu pengasihan. Dibuka KBBIDC, sekolah lagi kita. Karena arti pengasihan adalah proses mengasihi. Ilmu mengasihi manusia itu pengasihan. Siapa saya ngomongnya pengasihan sparmesem? Siapa saya ngomong pengasihan itu bulu perindu? Makanya jadilah orang yang tidak sekolah supaya kalau salah tidak disalahkan. Menjadi lebih dalam lagi sekarang. Atau seorang anak, karena kita mengasihi anak itu supaya anak itu selamat dari bahaya bentuk ular atau dari bahaya di jalanan. Ada seorang anak
Dia berani karena saya bawahi bentuk tasbih. Kalau zaman dulu ada seorang laki-laki yang kurang pede, dia datang ke tempat saya, Pak, saya mencintai seorang wanita, tapi tidak berani ngomong. Jangankan ngomong, ketemu datang saja tidak berani. Kalau saya dulu sebagai mantan dukun, juga mantan pesulap, saya dulu mantan dukun iya, mantan pesulap iya, komplit ini. Milih dukun mau pesulap, yowes, dukun dan pesulap, double saya dulu. Ketika ada orang datang, Pak, saya itu mencintai seorang wanita, tapi nggak berani ketemu. Gimana saya supaya bisa berani ketemu ke sana, atau supaya wanita itu jatuh cinta kepada saya? Makanya zaman dulu belum ada colkar-colkar sing mahal-mahal kayak gini, belum ada. Saya bawakan orang itu Semar Mesem pengasihan. Kau bawa pengasihan ini, datang ke wanita itu, berangkat. Orang itu menjadi berangkat. Yang tadinya tidak berani berangkat menemui wanita, saya bawahi Semar Mesem, orang itu menjadi berangkat. Salahnya di mana? Supaya orang itu bisa mengasihi seorang wanita itu, saya bawakan Semar Mesem. Pertanyaan lagi, kok tidak pakai ayat suci Al-Quran, Pak? Lah wong ora diagomo, sholat ora tahu. Kalau dia tak bawahi ayat suci Al-Quran, gak mau berangkat, masih takut dia. Maka saya bawilah Semar Mesem supaya orang itu berani berangkat kepada seorang wanita. Cerita ini bukan cerita bohongan. Orangnya sekarang sudah menikah dan punya anak, hampir punya cucu, saudara-saudara. Lalu lagi, di mana proses pengasihan berikutnya? Ada lagi. Nah, ini tahun 2002 milenium. Saya itu pedenya, kalau Semar Mesem saya nggak bisa pede datangi wanita, Pak. Nah, kalau bulu perindu juga nggak bisa, keres juga nggak bisa. Lah pedemu apa? Saya pedenya kalau pakai motor seperti ketua umumnya WSB. Maka saya sang dukun dan sang pesulap berkata, ilmu pengasihan sekarang jimatnya pakai motor sport. Maka kalau memang proses ilmu pengasihan bisa terjadi dengan motor, jimatnya diganti motor. Tidak lagi Semar Mesem. Nah, pengasihan yang paling hebat, jimat. Jimat itu ageman kalau di dalam bahasa Jawa. Pegangannya apa sekarang? Duit. Nah, kalau zaman sekarang ada cowok datang ke tempat saya, Pak, saya pengen ilmu pengasihan. Bukan tak gawani Semar Mesem, tidak tak gawani lagi bulu perindu. Karena zaman tahun 2002 sudah berbeda. Pesanku adalah kerja saya sergap, tunggu 3 tahun. Begitu kau bawa uang banyak, kau bawa mobil banyak. Nah, nego Semar Mesem sekarang susah. Nah, inilah yang disebut proses pengasihan. Jadi proses pengasihan adalah ilmu bagaimana caranya kita mengasihi seseorang. Mengasihi pasti ada tujuannya. Ada yang karena kita mengasihi seorang wanita supaya wanita itu jatuh cinta kepada saya. Ini bagian ilmu pengasihan. Ada yang proses mengasihi anak, proses mengasihi cucu, supaya anak dan cucu kita menjadi manusia-manusia yang handal, menjadi manusia-manusia yang baik. Ini proses mengamalkan ilmu pengasihan. Anda menjadi pengurus Tata Mataram, menjadi garda terdepan Tata Mataram. Anda mengembangkan Tata Mataram. Tujuannya untuk apa? Membuat manusia yang buruk menjadi baik, menjadi manusia yang jahat menjadi baik, manusia orang yang tidak punya mental menjadi punya mental dan berani. Kenapa itu dasarnya? Dasarnya adalah menjalankan dan mengamalkan ilmu pengasihan. Karena kita kasihan terhadap anak-anak jalanan yang tidak punya pendidik dan pembimbing. Kita kasihan kepada dukun-dukun yang tidak punya pendidik dan pembimbing. Tidak ada organisasi sebagai keluh kesah. Tidak ada organisasi yang dipakai sambat. Kita juga sayang dan mengasihi para pesulap yang tidak punya organisasi untuk berkeluh kesah dan bersambat. Maka Tata Mataram itu hadir karena mengamalkan ilmu pengasihan agar orang seluruh negeri ini masuk Tata Mataram dengan harapan selamat dunia dan akhirat, saudara-saudara. Beneran saya omong nih, bukan KBBI, arti pengasihan gitu. Nah, inilah, dan sebetulnya masih banyak lagi konteks demikian. Spiritual itu apa? Jimat itu apa?
jimat itu apa? Kalau di Malaysia dukun namanya bomo. Kalau di sini namanya dukun. Kalau di India namanya saman. Nah terus piye? Kita nganggo sing ndi? Setiap daerah punya bahasa yang berbeda. Nek daerahku Batur namanya wong pinter. Justru sing Pak dosen tidak disebut pinter, sing dukun disebut wong pinter. Terus kita menyalahkan, tidak bisa. Itu budaya. Di Gunung Kidul, kalau ada kekeringan mereka panggillah pawang hujan. Kalau ada acara hajatan mereka panggil juga pawang hujan. Kita hargai dan kita hormati. Mencaci tidak boleh. Karena itu bagian daripada ilmu rasa-rasa, yaitu rahasia di dalam rembukan kita, di dalam rembukan pendirian Tahta Mataram. Karena Anda sebagai pengurus, maka saya buka. Sama, dukun ada banyak makna di sana. Pesulap ada banyak makna. Kalau kita hendak mencaci maki, wah tipu muslihat. Namanya muslihat itu sudah menipu. Ngapusi masukan batu, ngakali. Ada di kalimat muslihat itu. Tipu muslihat dua. Trik muslihat dua. Trik artinya muslihat. Muslihat ngapusi, ngakali. Kalau kita mencaci nanti remuk negeri ini. Yang tidak saya tanamkan kepada Tahta Mataram adalah hargai semua adat dan budaya, hargai kemampuan-kemampuan orang itu. Selama orang itu tidak membuat rusak negeri ini, selama tujuan orang itu baik, maka kita harus menjadi garda terdepan, menjadi pengayom mereka, menjadi pembimbing mereka, menjadi saudara mereka, dan menjadi tempat mereka untuk berkeluh kesah, saudara-saudara. Bisa dipahami? Jadi sampaikan pada publik sing dukun, sing pesulap, sing ahli sihir, dukun bayi itu saya, tukang pijat boleh masuk Tahta Mataram. Punya agama tidak punya agama boleh masuk bebas. Nanti kalau yang masuk itu orang jahat gimana Pak? Sudah ada Pak polisi. Saya ngurusi penjahat itu tak Pak polisi, bukan YouTuber. Sudah ada polisi. Nanti kalau negeri ini digempur sama negara lain gimana? Wes ada Pak tentara. Namanya mengamankan dalam negeri sama mengamankan negara ini. Lah sama saya amankan apa boleh ribut-ribut. Lah kalau ada orang berbuat jahat, ada orang masuk Tahta Mataram, ternyata kriminal, kita harus bijak. Kita bekerja sama dengan pihak polisian, laporkan, minta keterangan, sampaikan. Karena tujuan organisasi ini adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sama, ada tim Satgas kita Pamurta. Kita tidak boleh mengambil segala bentuk peraturan yang melanggar perundang-undangan. Kalau Anda mengeluarkan pasukan banyak tanpa izin polisian salah. Itu ada undang-undangnya dan itu salah. Tetapi Anda boleh mengeluarkan pasukan sebanyak apapun. Yang pertama atas karena izin kepolisian. Yang nomor dua atas permintaan. Jadi kalau kegiatan kita di Gajah Mungkur besok mengumpulkan orang 2.000 sampai 3.000 orang, dipastikan kita izin kepada pihak terkait. Bisa dipahami. Lalu untuk pengurus-pengurus yang baru harus menjadi generasi-generasi yang lebih cerdas. Kenapa? Di era dulu dengan di zaman sekarang berbeda. Kalau di zaman dulu sistem perkembangan tidak bisa secepat sekarang. Kalau di zaman sekarang sistem perkembangannya sangat cepat. Bahkan dalam hitungan detik semua perkembangan bisa berkiprah sampai kemana-mana. Oleh karena itu saya setuju tadi dengan Mas Ariel, ada tim khusus, ada divisi bagian pers pokok tadi itu. Kalau hendak menyampaikan kabar ke publik, pastikan bahwa kabar itu adalah kabar kebenaran. Karena apa? Dunia IT sekarang berkembang sangat-sangat pesat. Tidak seperti dulu. Syukur ada pengurus sebelum menyampaikan ke publik, pastikan bahwa apa yang hendak kita kabarkan ke publik adalah kebenaran belaka. Jangan sampai muncul hoax. Karena dengan begitu nanti yang bertanggung jawab terhadap nama itu adalah Tahta Mataram sendiri. Oke, demikian mungkin dari saya. Nanti pengurus-pengurus yang baru mulai berani memberanikan diri bahwa semua ilmu Tahta Mataram itu bisa dijelaskan secara nalar dan pasti, baik itu tentang jimat, tentang pengasihan, tentang keris dan sak tetek
tinggal kita akan mengambil buruknya atau mengambil baiknya. Yang perlu Anda pahami adalah yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, tergantung tempatnya di mana. Kalau Anda sekarang di sini buka baju pakai celana dalam saja, itu tidak baik. Tapi kalau Anda mau berangkat di Bali, di sana pakai celana dalam saja, di sana hal yang biasa-biasa saja. Kalau Anda mau di Irian Jaya, pakai celana pendek, di sana hal-hal yang biasa saja. Tapi di sini tidaklah biasa. Maka baik di sini belum tentu baik di sana. KRL kalau di luar kota ada lingkungannya penuh dengan arak dan ini, hal di sana adalah hal yang biasa. Tapi di sini adalah sesuatu yang tidak biasa. Maka baik di sini belum tentu baik di tempat yang lain. Enek gon, enek aturan, enek papan, enek panggonan, enek aturan DWD. Maka sebagai orang Tata Mataram, pengurus Tata Mataram, kita harus bijak. Ketika Anda mengembangkan di suatu tempat, hargai adat dan budaya tempat itu. Jangan pernah hina adat dan budaya tempat itu, apapun adatnya. Setuju? Setuju. Sampaikan juga kepada orang-orang yang sesat, baik punya agama, baik tidak. Kalau mau masuk TM silahkan. Para dukun masuk, ora apa-apa. Para pesulap masuk juga tidak apa-apa. Ahli sihir, saman, bomosak, KBKB, tuyul, demit, jin, nyiror, itu mau masuk Tata Mataram tidak apa-apa. Yang penting tujuannya baik. Saya titipkan kepada pengurus-pengurus yang baru, jaga amanah Tata Mataram, kembangkan Tata Mataram ini untuk masuk kebaikan, ajak orang-orang luar masuk Tata Mataram menjadi orang yang baik dan lebih baik lagi. Demikian dari saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.